Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang akan melanjutkan bacaan dari kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Qala al-musannifu lin-ni'ami usulun wa furu'. Kenikmatan itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dasar, dan juga ada yang cabang. Wa inna lin ni'ami usulan wa furu'a, dan sesungguhnya nikmat itu mempunyai nikmat, ada nikmat yang besar dan ada pula nikmat yang kecil. Famin furu'in ni'ami masalan, dan di antara dari nikmat-nikmat Allah yang kecil, nikmat-nikmat cabang-cabang nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah al-bastatu fil ilmi wal jismi wal mal, mempunyai keleluasaan dalam pengetahuan, banyak sekali pengetahuannya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jismi, mempunyai keleluasaan dalam jisimnya, jasmaninya. Wal mal, dan juga mempunyai keleluasaan dalam harta, kaya, mempunyai kelebihan harta dan mempunyai kecukupan harta, rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari nikmat yang patut untuk disyukuri. Wal muhafazatu ala nawafilil ibadat, dan juga menekuni dan mentaati ibadah sunnah, misli qiyamil laili, seperti bangun malam. Ini juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bangun malam. Wal iktsari min tilawatil Quran, dan juga di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan untuk memperbanyak baca Al-Qur'an, wa dzikrillah, dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafazatu ala sunanil fitrati fil wajhi wal yadaini wal atraf, dan juga menekuni akan kesunnatan fitrah, baik itu di muka, di dua tangan, atau di bagian-bagian anggota yang lain. Kita membersihkan wajah, kedua tangan, dan juga anggota-anggota yang lain harus diperhatikan. Ini sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga menekuni wasunanil a'mali, dan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, misli tatayyubi, seperti memakai wangian, lirrijali indal ijtima', di mana memakai parfum itu untuk laki-laki ketika hendak akan berkumpul. Wal musafahati indal liqa, dan juga berjabat tangan ketika bertemu dengan orang lain. Ini juga diantara dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dukhulil masjid bil yumna, dan bisa masuk masjid dengan kaki yang kanan. Wal khuruji minhu bil yusra, dan keluar dari masjid dengan kaki yang kiri. Kalau orang bisa mempraktekkan itu, berarti dia sudah mempunyai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imatatil adza anit tariq, dan juga di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang, orang tersebut bisa menyingkirkan hal yang membahayakan di jalan. Ini juga termasuk dari bagian dari nikmat. Wa ma ila dzalika minal adabi was sunani wal mustahabbat wa ba'dil wajibat, dan juga seperti itu, entah itu dari etika, akhlak, kesunatan, dan juga sebagian hal-hal yang wajib. Dan ini kalau orang bisa mempunyai akhlak yang mulia, dia bisa melakukan hal-hal yang disunnahkan atau hal-hal yang diwajibkan. Ini merupakan bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ulaika min furu'in ni'am, dan semua yang tadi disebutkan merupakan dari nikmat-nikmat yang
kecil atau merupakan cabang dari nikmat-nikmat yang besar. Wa ma ajallaha min furu'in inda arifiha. Begitu besarnya kenikmatan-kenikmatan yang sudah disebutkan tadi, tapi untuk orang yang sudah mengetahuinya. Jadi orang yang tidak mengetahui, ya dia akan mendapatkan kerugian. Setelah musannif Syekh Abu Ghuddah menyebutkan furu'un ni'am, sekarang beliau akan menyebutkan usulun ni'am, nikmat-nikmat yang besar. Wa amma usulun ni'ami fakathiratun aidan la tuhsa. Adapun nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, fakathiratun, maka jumlahnya banyak, la tuhsa, tidak kehitung. Wa awwalu usulin ni'am, dan nikmat pertama yang besar diantaranya adalah al-imanu billahi ta'ala wa bima ja'a min indih, iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga iman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang besar. Wal amalu bi muqtada dzalika ala ma aujabahu Allah ta'ala wa amara Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan pada hambanya, seorang hamba bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min usulin ni'ami aidan, dan termasuk dari nikmat-nikmat yang besar juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semua, yaitu nikmatus sihhati wal afiyah, adalah kenikmatan sehat dan selamat. Allati minha salamatus sam'i, di mana dari kesehatan dan keselamatan tersebut pendengaran kita bisa sehat, wal basar, dan juga penglihatan kita bisa sehat, wal fuad, dan juga hati kita bisa menjadi sehat, jawar wal jawarih, dan anggota-anggota tubuh kita semuanya bisa sehat. Wahiyya mihwaru harakatil insan, dan kesehatan merupakan titik bergeraknya manusia. Dengan sehat manusia bisa bergerak. Wa qiwamu istifadatihi min wujudihi, dan merupakan bahan pokok bagaimana manusia itu mengambil faidah dari keberadaan manusia tersebut. Semuanya dengan adanya kesehatan. Dia sehat, maka dia bisa bertindak. Wa min usulin ni'ami aidan nikmatul ilm, dan di antara dari nikmat-nikmat yang besar juga adalah nikmatul ilm, nikmat akan pengetahuan. Orang itu tambah pengetahuan, berarti dia mempunyai nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilm, pengetahuan, ini adalah nikmat. Fahiya nikmatun kubra, dan adanya pengetahuan ini merupakan nikmat yang besar. Yatawaqqafu 'alaiha ruqiyul insaniyah, di mana kemanusiaan seseorang ini akan menjadi tinggi dengan adanya ilmu. Wa sa'adatuha ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah jami'an, dan juga kebahagiaan seorang, bahagia dunia dan akhirat semuanya ini bergantung dengan pengetahuan orang tersebut. Maka dia tambah banyak pengetahuan, maka juga bertambah juga kebahagiaan dia, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Fal ilmu nikmatun julla, maka ilmu atau pengetahuan merupakan nikmat yang besar. Kaifa makan, bagaimanapun juga ilmu adalah nikmat yang besar. Fatahsiluhu ni'mah, kita mencari ilmu, menghasilkan ilmu itu nikmat. Jadi kalau kita bisa mencari ilmu, bisa menghasilkan ilmu, bisa memperoleh pengetahuan yang banyak, itu nikmat. Walintifa'u bihi nikmah, dan juga kita mengambil kemanfaatan dengan pengetahuan, itu nikmat. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu, banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya karena dia tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walintifa'u bihi ni'mah, orang yang bisa memanfaatkan ilmunya, pengetahuannya, maka dia sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan naf'u bihi ni'mah, dan orang yang sudah mempunyai kepengetahuan dan dia bisa menyalurkan pengetahuan tersebut pada orang lain, maka itu juga nikmat. Orang itu banyak, ada yang mempunyai pengetahuan yang lebih dan besar, tapi dia tidak bisa menyalurkan pada orang lain, dan itu dikatakan ya bukan nikmat, ya, tidak diberi nikmat. Wa takhliduhu, dan mengkekalkan ilmu pada dia, itu nikmat. Banyak orang itu punya ilmu tapi besok atau lusa hilang. Dan kalau orang itu bisa untuk mengkekalkan pengetahuannya, dia mengkaji, mutola'ah, mengulang pengetahuan yang sudah ia ketahui, maka ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa naqluhu lil ajyalil muqbilah ni'mah, dan kita kalau menyalurkan ilmu yang kita miliki terhadap generasi-generasi yang selanjutnya, ini merupakan nikmat. Orang kalau bisa menyalurkan ilmunya untuk generasi yang akan datang, berarti itu nikmat. Wa nashruhu fin nasi nikmah, dan kita bisa menyebarkan ilmu pada orang, itu adalah nikmat. Kalau kita bisa menyebarkan ilmu pada orang lain, maka ini adalah nikmat. Banyak orang itu punya pengetahuan tapi dia tidak bisa menyebarkan pengetahuan tersebut pada orang lain, berarti ini orang tidak mendapatkan kenikmatan. Menyebarkan ilmu pada orang lain, wahakaza, dan seterusnya seperti ini. Wa hunaka amthilatun katsirah li usulin ni'am, dan di sana ada contoh-contoh yang banyak akan nikmat-nikmat yang agung dan besar. La utilu bidzikriha, saya tidak akan melebar panjangkan, luaskan, ya, melebarkan pembahasan ini, mura'atan liqimatiz zaman, karena menjaga harga waktu. Ya Allah, tak ini putahin gapi kota kok iman waktu. Min ajalli usulin ni'am, min ajalli usulin ni'am, termasuk dari paling agungnya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada seorang. Wa min usulin ni'ami aidan, dan termasuk dari nikmat-nikmat besar juga. Bal min ajalli usuliha wa aghlaha, bahkan ini termasuk dari bagian besar dan paling mahal nikmat tersebut adalah nikmatuz zaman, adalah kenikmatan waktu. Waktu adalah nikmat. Orang itu bisa bertindak sesuatu dengan waktu. Kamu bisa tidur dengan waktu, kamu bisa bermain dengan waktu, kamu bisa baca dengan waktu, kamu bisa bertindak apapun saja yang kau inginkan, semuanya butuh waktu. Berarti waktu itu adalah nikmat. Alladzi jama'tu hadhihi safhati lil hadithi an qimatihi, di mana dengan waktu tersebut saya bisa mengumpulkan lembaran-lembaran ini untuk membicarakan tentang harga sebuah waktu. Fi jambi talabatil ilmi wa ahli ilmi khasatan, bagaimana harga sebuah waktu menurut orang-orang yang mencari ilmu dan ahli ilmu, orang-orang yang suka terhadap ilmu, khususan seperti itu. Faz-zaman huwa umrul hayah, maka waktu adalah umur kehidupan. Wa midanu wujudil insan, dan medan dan zaman atau waktu adalah medan adanya manusia. Manusia itu ada tapi butuh waktu. Wa sahatu dhillihi wa baqaihi wa naf'ihi wa intifa'ihi, dan waktu merupakan halaman naungan insan, artinya insan butuh waktu untuk bisa bertahan. Wa baqaihi, dan adanya manusia itu butuh waktu. Wa naf'ihi, dan juga manusia itu bisa memberikan manfaat terhadap orang lain tapi butuh waktu. Wa intifaihi, dan orang itu bisa mengambil kemanfaatan dari orang lain, itu butuh waktu. Maka semuanya adalah waktu, waktu, dan waktu. Waqad asyarul Qur'anul Karim ila izami hadzal asli fi usulin ni'am, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan akan agungnya dasar ini, dan dalam nikmat-nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan akan hal tersebut. Wa alma'a ila uluwi miqdarihi ala ghairihi,
Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan akan tingginya pangkat zaman, pangkat waktu terhadap yang lain, di atas yang lain. Fajaat ayatun katsiratun turshidu ila qimatiz zaman, sehingga datanglah ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan akan harga sebuah waktu, wa rafi'i qadrihi, dan juga tingginya pangkat dari sebuah waktu, wa kabiri atharihi, dan besarnya dampak sebuah waktu. Ya, mungkin sampai sini saja ba'dul ayatil mudzakirah bi ni'matiz zaman. Ini sebagian ayat-ayat yang mengingatkan kita akan kenikmatan zaman, dan insyaallah ini di bacaan yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.